Annyeong, hai jumpa lagi dengan Ratu Drakor Channel. Kita review drama Korea Eve episode 3. Di sini ada Lee Rael yang sedang melihat berkasnya dahulu saat ia menjalani pemeriksaan. Ia diduga kena anoreksia. Kembali Rael masih tanpa ekspresi mengingat masa lalunya. Lalu di sini ada Sora yang memberitahu ajudannya kalau ia sudah tidur dengan suaminya dan tidak akan menghubungi ajudan ini dalam beberapa hari. Jadi ajudannya ini selingkuhannya Sora ya guys. Kemudian ada Kang Yun Kyum yang kembali melihat tarian Lee Rael, masih tampak kagum tapi tanpa ekspresi. Kembali ke klub ibu-ibu dari anak TK Lian. Ada SE Club dan di sini ada Rael membawakan hadiah dari Yun Kyum ke Damri dan mengatakan kalau Yun Kyum minta maaf atas nama istrinya. Damri dan Jihae senang mendapat hadiah yang begitu mewah, tapi Damri merasa masih kesal dengan Sora yang membuat Rael memanfaatkan kesempatan itu dan mengatakan jika ia punya rencana untuk membalas Sora. Rael mendatangi Sora dan membawakan banyak hadiah, juga mengatakan jika Damri minta maaf dan ia tak bisa datang karena takut permintaan maafnya ditolak oleh Sora. Rael lalu membujuk Sora untuk menjadi perwakilan murid. Rael mulai membuka kado hingga memasangkan sepatu mewah ke kaki Sora, juga memujinya. Sora sampai tersanjung dan dengan mudah bisa menerima Rael sebagai temannya. Di sisi lain ada Eun Pyeong yang yakin sekali bahwa Kim Soo Bin adalah Lee Rael. Kemudian ke Rael lagi dan Sora yang mencoba baju untuk Sora. Mereka membicarakan Damri dan Jihae. Rael tampak ingin mendapat hati dari Sora. Sora mengajak Yun Kyum minum anggur dan mau mengundang mereka untuk datang ke perjamuan di Sewunjong dan juga membujuk suaminya itu agar mau mengundang mereka. Lalu di rumah Rael ia mendapat telepon dari Sora kalau mereka benar akan diundang ke Sehunjung. Ibu Rael meminta Rael untuk mencari brankas berisi buku besar karena keberadaannya kemungkinannya juga ada di Sehunjung. Lalu Rael mendapat telepon dari Yun Kyum dan Yun Kyum berterima kasih pada Rael. Rael beritahu Yun Kyum ia diundang ke Sehunjung dan apakah mereka bisa bertemu di sana. Yun Kyum sempat tergoda dan mengatakan ia tak sabar, meski akhirnya ia ralat bahwa maksudnya adalah tak sabar dengan perjamuannya. Rael dan ibunya membicarakan mengapa ponsel Yun Kyum nomor tak dikenal. Mereka berpendapat kalau Sora melacak HP suaminya itu. Ibu Rael tampak makin bersemangat untuk menjatuhkan mereka. Tiba di hari perjamuan di Sehunjung, Rael tampak cantik dan datang bersama suaminya. Saat menyapa Sora, tatapan Yun Kyum tak lepas dari Rael. Rael juga sengaja curi pandang ke Yun Kyum. Kemudian Rael, Yun Kyum, dan Sora bermain kartu dan permainan tersebut dimenangkan oleh Rael. Semuanya memuji Rael yang cantik dan juga pintar. Di sini diam-diam Yun Kyum menerima telepon dari seseorang yang melaporkan kalau Bujung ini tertabrak mobil. FYI, di adegan sebelumnya ada Bujung ini ditabrak oleh Jun Chul, orang kepercayaan Han Panro. Yun Kyum tampak terpukul dan disinilah Sora tiba-tiba menghampiri. Selain berterima kasih, ia juga memberikan kado berupa lagu Tango yang ia mainkan sendiri. Sora juga langsung membahas mengenai kembaran jiwa. Tapi rasanya ya guys, terlalu cepat Soranya nyosor ke Yun Kyum ini, karena Yun Kyum ini justru malah curiga dan bertanya apa yang dilakukan oleh Sora. Apakah dengan menganalisisnya saja, kemudian dia tiba-tiba bisa diklaim jadi kembaran jiwanya si Rael ini? Ia juga mengatakan ia punya sinyal yang kuat jika bahaya mendekat dan ia merasa di sekeliling Sora banyak bahaya. Lalu mengatakan ia juga tidak tertarik kepada Rael. Rael sempat sedikit kaget tak menduga jawaban Yun Kyum seperti itu. Lalu dengan tenang ia memberitahu kalau ia memahami pria dan bertanya mengapa Yun Kyum ke studionya dan juga menelponnya. Entah mereka kembaran jiwa atau bukan, jika salah satunya pelari dan satunya pengejar, maka Yun Kyum ini adalah pelari dalam hubungan mereka. Tak lama Rael kembali ke ruangannya bersama Sora dan suaminya. Di sini Jun Chul datang hingga membuat Rael kembali syok. Jun Chul terpukau dengan kecantikan Rael, lalu Sora memperkenalkan Rael sebagai Kim Soo Bin dan juga suaminya Jang Jun Wook dari LY Group.
Rael yang tak nyaman pamit ke belakang. Pindah dulu ke adegan pengacaraan Unpyong yang mendapat kabar dari Bu Kim ada yang mengejutkan soal kebenaran suami Rael alias Jangwook ini dan ia akan memberitahunya secara langsung. Balik lagi ke Rael, di sini ada Rael yang memisahkan diri dari yang lain. Ia menahan rasa syoknya dan sampai menyakiti dirinya sendiri. Hal itu terlihat oleh Yun Kyum. Rael kaget apalagi Yun Kyum mendekatinya. Di sini Rael sempat minta pergi dan tidak mau ditahan oleh Yun Kyum. Balik ke pengacara Unpyong lagi, mereka membahas kalau Jang Jinwook baru menikah 3 tahun dengan Rael dan anak Rael sekarang itu sebenarnya adalah anak dari istri pertama. Saat insiden keluarga Rael 13 tahun lalu, Jinwook ini pegawai baru di sana yang juga terlibat dalam kasus ayah Rael. Di sini Jinwook ternyata sudah pulang bersama Rael. Rael yang tampak murung terlihat oleh ibunya. Saat Jinwook mau menyentuh Rael, tapi Rael malah memintanya pergi dan mengingatkan tentang peraturan pranikah mereka. Rael kembali mengingat luka masa kecilnya saat ia disekap dan seseorang mengambil cap ayahnya untuk diberikan ke Jungchul. Dan orang itu adalah suaminya yang sekarang yaitu Jinwook. Pengacara Unpyong mengkhawatirkan Rael karena ia tahu kalau Rael mempertaruhkan segalanya demi membalaskan dendamnya. Tapi ini terlalu berbahaya dan tidak bisa membiarkan Rael melakukan ini semua. Di kamar Rael, ibunya memarahi Rael karena Yun Kyum yang melihatnya menyakiti dirinya sendiri. Lalu ia mengatakan kalau ia mengorbankan semua kekayaannya demi Rael karena hanya ingin melihat keluarga Han Pan-ro ini hancur. Rael masih tanpa ekspresi mengingat bagaimana ia pertama kali bertemu dengan ibunya yang sekarang. Saat ia sakit, ibu Rael menjadi walinya dan mengatakan kalau ia juga kehilangan keluarganya sama seperti Rael. Kembali ke masa kini, Rael sudah dalam ruangan dan kemudian melihat foto-foto orang-orang yang akan ia balas. Esoknya Rael pergi mencari udara segar dengan ke toko Bandeneon dan menanyakan soal lelang. Lalu penjual mengatakan ada pria terkaya yang juga menginginkan Bandeneon tersebut. Rael kaget dan tak lama Yun Kyum datang jadi orang yang dimaksud si penjual adalah si Yun Kyum ini. Yun Kyum sama kagetnya. Rael pun langsung meninggalkan toko. Yun Kyum penasaran dan mengejar Rael. Ia merasa Rael menyembunyikan sesuatu dan menanyakan padanya siapa sih Rael sebenarnya. Rael malah menciumnya dan meminta Yun Kyum untuk berhenti berpikir dan jujur saja kalau ia menginginkan Rael. Begitupun Rael dan mengajaknya mengikuti arah tubuh mereka saja. Pernyataan ini membuat Yun Kyum kaget tapi tidak menolak saat Rael kembali menciumnya. Well, makin seru kan ya guys, nantikan review drama Korea If episode 4. Jadi subscribe dulu yuk biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton and see you on next video.